warahmatullahi wabarakatuh. 367 Sebuah surat pernikahan 7. Gu Qingqing berdiri terdiam di tempat, melihat layar ponsel sejenak, dan akhirnya menjawab telepon itu. Saat ia melihat layar sudah menunjukkan bahwa panggilan terhubung, ia sebenarnya sangat ingin mencoba bertanya, apa yang terjadi dengan foto yang baru saja Su Zijin tunjukkan padaku. Meskipun Gu Qingqing hanya melihat sekilas, Leng Xicheng yang berada di foto itu tersenyum kepada Su Zipei. Padahal, pria itu sangat jarang menunjukkan senyuman. Senyuman itu memiliki kesan kelembutan yang tidak pernah ada ketika Leng Xicheng berhadapan dengan Gu Qingqing. Sayangnya, ketika kalimat pertanyaan itu mencapai mulutnya, Gu Qingqing malah tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Gu Qingqing tidak berbicara dan hanya mendengar sedikit suara napas berat. Leng Xicheng yang berada di ujung panggilan bertanya kepadanya terlebih dahulu, "Aku baru saja menelepon villa dan kamu tidak ada di rumah. Sudah keluar sebelum sembuh dari masuk angin. Apakah ini kekhawatiran? Mungkin ini memang benar kekhawatiran. Tetapi, jika dibandingkan dengan ketika Leng Xicheng bersama dengan Su Zipei, itu sama sekali tidak setara dengan kerjasama tanpa celah itu. Tidak apa-apa. Cuacanya bagus, jadi aku keluar berjalan-jalan." Leng Xicheng di sana tidak terdengar curiga dan hanya bertanya dengan santai, "Kamu sedang di mana?" "Aku baru saja keluar dari perusahaan. Aku akan datang menjemputmu." "Menjemputku?" Gu Qingqing tercengang mendengar itu. Setelah beberapa saat, barulah ia teringat tentang makan malam hari ini. "Aku di Su." Gu Qingqing masih belum mengatakan, "Yi," dan tiba-tiba tersadar, lalu meralat jawabannya, "Aku di gedung komersial Huacheng." Suyi terletak di pusat kota dan terdapat banyak tempat perbelanjaan di sekitarnya, Huacheng adalah salah satunya. "Baiklah, kalau begitu, kamu pergilah ke kafe atau yang lain. Mungkin akan sedikit macet di jalan dan bisa memerlukan waktu lebih dari setengah jam sebelum sampai." Suara Leng Xicheng tetap terdengar sangat tenang. Begitu telepon ditutup, Gu Qingqing membeku selama beberapa detik dan tiba-tiba teringat sesuatu. Begitu ia memegang tasnya, ia menyadari bahwa tas serutnya yang berisi semua produk perawatan kulitnya tertinggal di lantai atas. Gu Qingqing segera berbalik dan bergegas ke dalam gedung. Masih ada waktu setengah jam. Tidak peduli seberapa buruk, ia juga harus melakukan yang terbaik. Meskipun Su Zipei begitu glamor dan mulia, Gu Qingqing juga tidak ingin terlihat seperti butiran debu jika dibandingkan dengannya. Gu Qingqing ingin naik ke lantai atas. Namun, saat ini tepat jam pulang kerja dan kerumunan besar orang turun dari atas. Mereka melihat Gu Qingqing menunggu lift dengan cemas dan merasa agak aneh sehingga salah satu bertanya, "Qingqing, apa yang kamu lakukan?" Gu Qingqing tidak ada waktu untuk mengurus mereka. Ia segera naik ke lantai atas dan setelah mencari di meja kerjanya untuk waktu yang lama, akhirnya ia menemukan tasnya. Setelah itu, ia bergegas ke kamar mandi dan mencuci wajahnya dengan cermat. Tak lupa, Gu Qingqing menyempatkan untuk memakai esens berbasis air, lotion, krim wajah, krim mata, dan lain-lain. Gu Qingqing memang sengaja pulang kerja lebih awal untuk berjaga-jaga ketika Leng Xicheng datang dan menangkap basah dirinya. Tetapi, sebelum Leng Xicheng benar-benar datang, Gu Qingqing masih merasa bahwa banyak waktu yang ia miliki tidak benar-benar cukup. Tidak peduli berapa banyak waktu yang Gu Qingqing sisihkan, ia melihat dirinya yang berantakan di cermin. Ia tidak tahu bahwa rambutnya kacau ketika keluar hari ini, pakaian yang ia kenakan juga terlalu sembarangan. Ia tidak membawa kosmetik dan bahkan tidak mengenakan sepatu hak tinggi. Jika Gu Qingqing mengetahuinya lebih awal, ia juga pasti akan mandi terlebih dahulu. Ketika Gu Qingqing selesai berkemas dan keluar, kebetulan ia bertemu dengan Lin Suyi. Suatu barang terjatuh ke lantai dan ketika Lin Suyi memungutnya, ia melihat bahwa itu adalah lip balm. "Nona Gu," Lin Suyi memanggil namanya dari belakang, tetapi Gu Qingqing juga tidak ada waktu untuk memedulikannya dan terus bergegas keluar dari gedung. Masih ada suatu jarak antara Huacheng dan Suyi. Apalagi, masih harus menyeberang jalan persimpangan. Berjalan ke sana kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit. Gu Qingqing mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat waktu dan 15 menit telah berlalu. Dihitung dengan perjalanan Leng Xicheng, hanya tersisa waktu 5 menit. Jaraknya begitu dekat sehingga jelas tidak mungkin Gu Qingqing naik taksi. Ia hanya bisa berjalan dengan cepat ke sana. Namun, karena sekarang adalah jam pulang kerja, ada banyak mobil di jalan. Gu Qingqing berdiri di pinggir jalan dan menunggu lampu penyeberangan. Begitu lampu berubah menjadi hijau, ia langsung bergerak. Ketika Gu Qingqing sudah nyaris sampai di Huacheng, ada seorang pemuda yang mengendarai sepeda dan berbelok dengan cepat.
Untuk menghindari sepeda itu, ia mundur ke samping dan hampir ditabrak oleh mobil BMW yang berbelok ke kanan. Pengemudi mobil itu bukan seseorang yang gampang ditangani. Ia menurunkan kaca jendela dan mulai marah. Apakah kamu buta? Mobil saya ini adalah BMW yang baru dibeli. Jika dijual, kamu juga tidak akan mampu membelinya. Brak. Sebelum pengemudi itu menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara keras. Mobil BMW itu ditabrak oleh Rolls-Royce Phantom dari belakang. Sebagian besar bagian belakang mobil itu tertabrak hingga ringsek ke dalam dan bahkan bempernya jatuh. Pengemudi itu terkejut dan hendak menoleh untuk marah-marah. Namun, terdengar sebuah suara yang tenang dan tajam, punyaku ini adalah Rolls-Royce edisi terbatas yang baru dibeli. Jika dijual, seluruh keluargamu pun tidak akan mampu membayarnya. 368 Sebuah surat pernikahan, 8. Segera setelah itu, pintu Rolls-Royce di belakang BMW itu terbuka. Seorang pria yang mengenakan setelan hitam, bertubuh tinggi, dan memasang ekspresi dingin membuka pintu mobilnya dan berjalan keluar. Ia melihat ke sekeliling dengan matanya yang berwarna kuning. Ketika tatapannya tertuju kepada Gu Qingqing yang membeku di tempat, sebuah kilatan cahaya berkedip di matanya. Ia melangkah dengan kakinya yang ramping dan berjalan ke arah Gu Qingqing dengan ekspresi tenang. Pengemudi BMW itu awalnya masih mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi, begitu ia melihat aura Leng Xicheng yang mulia dan arogan, kesombongan pengemudi itu langsung melemah sedikit. Tetapi, ia masih tetap berkata, kamu menabrak mobilku dari belakang. Ambil tanggung jawab penuh. Leng Xicheng mengabaikan pengemudi BMW tadi dan segera berjalan ke arah Gu Qingqing yang berada di depannya. Ia mengulurkan lengannya yang ramping, merangkul pinggang Gu Qingqing, dan membawanya pergi ke tempat yang aman di pinggir jalan. Kemudian, ia melirik seluruh tubuh Gu Qingqing beberapa kali dan bertanya, apakah kamu terluka? Gu Qingqing masih menggelengkan kepalanya dengan kondisi linglung. Apakah kamu tadi ketakutan? Tanya Leng Xicheng lagi. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya lagi. Leng Xicheng menghela napas lega, tetapi alisnya masih berkerut dengan sangat dalam. Nada bicaranya juga terdengar sedikit menyalahkan dan gugup, bukannya aku memintamu untuk menunggu di dalam kafe. Gu Qingqing menyadari bahwa Leng Xicheng masih belum mengetahui bahwa ia berjalan keluar dari Suyi, kemudian menghela napas lega dan berkata, aku hanya merasa terlalu repot bagimu untuk masuk dan menemukanku, jadi aku ingin menunggumu di luar. Ingin menungguku di luar, apakah itu berarti Gu Qingqing ingin bertemu denganku lebih awal? Gu Qingqing juga, lumayan merindukanku. Meskipun Leng Xicheng berpikir begitu, suaranya tetap sangat tegas. Tidak hanya tegas, tetapi juga sedikit ketakutan, buat apa kamu keluar? Lupakan saja jika kamu keluar dan tidak ada apa-apa. Bagaimana jika kamu bertemu dengan orang-orang jahat? Bagaimana jika kamu ditabrak? Gu Qingqing tidak bisa berkata-kata dan hatinya merasa agak kesulitan, tetapi Leng Xicheng masih memegang pinggangnya. Gu Qingqing mengingatkan dengan agak panik, ini di luar. Pengemudi BMW di belakang mulai menunjukkan ekspresi kesal. Apakah kedua orang ini menganggap jalan raya ini sebagai ruang tamu mereka? Kamu menabrak mobilku hingga seperti ini. Bagaimana kamu membereskannya? Leng Xicheng mengerutkan kening dengan tidak senang, benar-benar sangat menyebalkan. Mengganggu percakapan suami dan istri saja. Leng Xicheng berkata dengan ekspresi dingin, di jalan persimpangan, kecepatan mobil harus diperlambat. Kecepatanmu tadi telah melewati batas. Jika kamu benar-benar menabraknya, kamu tidak akan mampu membayarnya meski harus menjual seluruh keluargamu. Leng Xicheng beralih pada Gu Qingqing, tidak, nanti kamu harus pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Meskipun sekarang tidak apa-apa, bagaimana jika nanti ada gegar otak atau patah tulang dan lain-lain? Pengemudi BTW itu tercengang mendengarnya dan segera menjadi marah, kamu bukannya juga telah melewati batas kecepatan. Dan kamu masih menabrak mobilku. Iya, Leng Xicheng mengakuinya dengan murah hati. Ia memang melihat pengemudi ini mengganggu Gu Qingqing, jadi ia meningkatkan kecepatan mobilnya dan menabraknya. Memangnya mengapa jika begitu? Leng Xicheng menambahkan dengan santai, tapi, aku mampu membayarnya. Leng Xicheng terlalu malas untuk menangani masalah kompensasi setelah itu, jadi ia melemparkan semuanya kepada sekretaris Cheng. Mobilnya juga sekarang tidak bisa dikemudikan, jadi ia mengikuti polisi lalu lintas untuk menangani kecelakaan ini. Masalahnya adalah, bagaimana jika kita pergi ke sana? Leng Xicheng datang untuk menjemput Gu Qingqing, tetapi mobilnya sudah tidak ada. Ia melihat Gu Qingqing dengan tenang,
kemudian melambaikan tangan dan mencegat sebuah taksi. Gu Qingqing tidak pernah berpikir bahwa akan ada suatu hari di mana ia akan duduk di kursi taksi bersama Leng Xicheng. Ia tahu Leng Xicheng adalah orang yang sangat suka kebersihan dan berkelas. Pria ini bahkan jarang mengendarai mobil sendiri dan biasanya selalu mencari sopir untuk keluar, apalagi duduk di kursi taksi. Gu Qingqian diam-diam melihat ke samping. Tubuh tampan Leng Xicheng duduk di kursi mobil, bulu matanya yang panjang tertutup. Tampaknya pria ini sedang memejamkan matanya dan berkonsentrasi. Bahkan, Gu Qingqing pun tidak menyangka bahwa Leng Xicheng akan datang dari langit dan membantunya membereskan krisis. Mungkin karena Gu Qingqing melihat dengan agak perhatian, Leng Xicheng tiba-tiba membuka matanya. Tatapan Gu Qingqing tiba-tiba bertemu dengan pandangan Leng Xicheng. Selanjutnya bab 369 sebuah surat pernikahan 9.